Assalamualaikum, welcome to the Gospel Talk Opsi Purna, obrolan singkat perempuan bareng Nada. Kenalin, saya Nada selaku host Opsi Purna. Jadi teman-teman, Girls Talk Opsi Purna ini adalah salah satu program perdananya Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang dimana di bawah naungan Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan Gospel Talk Opsi Purna ini dia itu juga seperti podcast pada umumnya, yaitu tempat atau wadah untuk memberikan edukasi mengenai topik-topik atau isu perempuan dan juga perlindungan untuk perempuan. Yang dimana kita akan mengundang stakeholder atau narasumber untuk saling bertukar ide, pikiran dan juga pengalaman. Kita juga akan menjalin silaturahmi gitu teman-teman. Nah, untuk mengundang narasumber, kita juga akan mengundang narasumber sesuai dengan tema Gospel Talk Opsi Purna kali ini. Ngomong-ngomong tema kita kali ini adalah berani dalam berbicara bersama PPKS. Mungkin kita langsung aja kali ya teman-teman untuk menyambut narasumber kita yang keren ini. Kita sambut ini dia, Bu Paulina. Oke, Bu Paulina, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Nada. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh ya teman-teman IBS, jadi Ibu Paulina ini adalah salah satu pihak internal dari Satgas PPKS Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di IBS. Dan Ibu Paulina ini juga adalah dosen pengajar S1 manajemen ya Bu ya. Iya, kebetulan. Nah, ngomong-ngomong tentang PPKS Bu, jadi teman-teman IBS ini tuh banyak Bu yang belum tahu apa sih itu PPKS, dan juga bahkan ada yang nanya ke Nada nih Bu, emang tuh PPKS ada di mana? Mungkin bisa Ibu Paulina jelasin kali ya Bu. Baik, kita aja dulu ya. Ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Dan Nada sendiri ya, sebenarnya IBS sendiri kita belum ada Satgas PPKS-nya. Kita baru ada Satgas ad hoc PPKS yang baru dibentuk pun itu tahun 2023 sekitar bulan Juli ya. Oh, berarti Jadi baru baru juga, Bu. Satgas ad hoc. Jadi kalau Satgas ad hoc itu berbeda dengan Satgas PPKS. Nanti kalau kita disebut sebagai Satgas PPKS itu setelah terpilih oleh panelis. Jadi urutannya biasanya dari beberapa pihak yang akan menjadi Satgas PPKS itu dipilih oleh nanti tim panelis atau panitianya. Di panitianya sendiri pun nanti yang akan memilih Satgas PPKS itu adalah harus diuji publik dulu. Nah, kita belum. Jadi IBS sendiri baru sebatas Satgas ad hoc. Nah, tentunya ada tujuannya kenapa kita mendesak adanya Satgas ad hoc ya. Yang pertama karena memang ada ketentuan dari Peraturan Menteri Pendidikan yaitu tentang PPKS itu sendiri. Jadi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Itu nomor 30 tahun 2021. Peraturannya. Jadi kita agak telat ya menyikapinya karena banyak sekali perguruan tinggi terutama di lingkungan LLDK 3 juga yang masih belum memiliki Satgas PPKS. Jadi baru sebatas ad hoc. Tapi ya sudah lumayan ya walaupun kita belum masuk ke ranah Satgas PPKS-nya. Nah, jadi ada tujuan nih, kenapa sih misalnya keluar peraturan menteri tentang PPKS ini, karena banyak sekali pengaduan di Komnas Perempuan. Jadi sekitar 80% itu kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan atau wanita dan anak ya. Nah, itu yang dan 27%-nya itu terjadi di perguruan tinggi, jadi banyak banget gitu. Itu latar belakang kenapa adanya Satgas PPKS itu sendiri.
Oke, berarti teman-teman di IBS ini baru sampai Satgas ad hoc Ad ya, hoc, Bu. Tapi mungkin buat teman-teman IBS yang ingin mengadu nih, Bu, atau melaporkan suatu kejadian pelecehan seksual itu di mana ya, Bu, untuk Satgas ad hoc ini? Oke, baik. Nah, kebetulan di kita itu Satgas ad hoc itu ibu sendiri yang jadi ketuanya, kemudian ada Bu Dewi sebagai sekretaris, kemudian ada dibantu oleh Mas Hendro dan Bu Ovi. Ya, nah itu yang sementara ya yang kita punya sebagai Satgas ad hoc-nya. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mengalami PPKS atau kekerasan seksual, itu bisa lapor ke kami. Apa aja sih? Tapi kita harus tahu juga ya ke kategori kekerasan seksual itu apa. Itu bisa bentuknya verbal, itu bisa fisik, non fisik ya. Kemudian anak-anak sekarang kan suka banget menggunakan media sosial kan. Iya, Nah, betul, Bu. itu. Jadi kalaupun tidak secara fisik, kalau misalnya kalian pengguna medsos, itu kalian menggunakan apakah itu WA atau apa, banyak ya anak-anak ya. Nah, kalimat-kalimat di dalam medsos itu bisa juga dijadikan dasar kalau itu terjadi kekerasan seksual. Misalnya apa sih? Gitu. Ada yang menyangkut fisik, ada yang non fisik gitu. Nah itu dia. Kalian kan tahu tuh yang fisik itu berarti ya bicara tentang bagian tubuhnya. bagian tubuh gitu. Kalau non fisik ya mungkin dengan mengatakan tentang sesuatu lah yang kita anggap bahwa itu udah masuk ranahnya kekerasan seksual. Jadi banyak sekali. Kalau ikutin mungkin berita di televisi ya kan banyak juga, bukan banyak sih, memang banyak, cuman yang terungkap itu di televisi atau di media belum terlalu banyak. Iya, betul. Banyaknya masuk ke Komnas Perempuan. Nah itu kalau di perguruan tinggi gimana nih caranya? Bisa jadi karena antar mahasiswa, kemudian antar dosen dan mahasiswa, antar tendik dan mahasiswa, atau perguruan tinggi. Nah itu bisa. Kalau dosen dan mahasiswa mungkin kalian tahu deh gimana. Kalau menyangkut fisik, gini, kalau zaman dulu mungkin ya, zaman dulu itu dicolek itu mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau sekarang, kalau orang tidak suka dengan colekan itu, dia bisa bawa ranah itu masuk ke PPKS. Iya, betul. Itu masuk ke situ. Ya, jadi hati-hati sekali kalau kita sudah masuk ke ranah itu. Iya, nah, betul. Termasuk misalnya celotehan-celotehan atau citukan yang sifatnya sudah unsur pornografi atau sudah kaitan dengan fisik, itu juga bisa ke situ. Jadi ruang lingkupnya banyak sekali. Iya, betul, luas ya Bu ya untuk mengkategorikan kalau itu pelecehan seksual gitu ya Bu. Atau gini nih Nada, misalnya nih ada teman yang iseng nih. Iseng, kemudian pakai foto kita, nah atau pakai foto mahasiswa, kemudian dia sebar, kemudian orang yang disebar fotonya itu tidak suka, itu bisa juga masuk. Walaupun kan bisa juga dikategorikan kalau misalnya hanya sekedar foto aja, masih dianggap ini ya, ada yang menganggap itu mah biasa, candaan. Tapi kalau sudah fotonya mungkin diganti atau apa, nah itu juga yang harus kita waspadai. Atau anak-anak sekarang kan suka jago gunaan teknologi tuh. Iya, ya. betul. Ada yang istilahnya kamera kecil-kecil. Kamera kecil-kecil, kemudian entah disembunyikan di mana, kemudian ya kan kita nggak tahu namanya kamera, kemudian itu ada di mana, apakah di toilet atau di mana, itu juga itu banyak sekali yang melakukan itu. Dan jadi itu kalau bukan itu untuk konsumsi pribadi, katanya misal, tapi tetap aja itu melanggar, apalagi sampai nanti dia sebarkan keluar. Iya. Jadi hati-hati. Iya. Terus di Satgas ad hoc ini itu ada linknya nggak sih Bu untuk kita sebagai mahasiswa IBS itu melaporkan atau mengadu? Link sejauh ini belum. Ya jadi kenapa? Karena kita baru di ad hoc ya. Jadi nanti setelah ada uji publik,
panitia pemilihan satgasnya terbentuk, baru satgas itu sampai ke ada logo, kemudian Iya, ada betul. buku pedoman, kemudian ada SOP dan sebagainya, sampai ke link kalau ada masalah yang terjadi dengan sivitas akademika bisa masuk ke situ. Nah, sampai sekarang kita belum. Nah, ini jadi PR kita juga karena kita memang didesak untuk segera punya Membuat, ya. Satgas PPKS. Iya, betul banget. Berarti kalau misalkan dari teman-teman IBS ingin memberikan pengaduan, itu langsung ke ibu gitu ya? Sekarang langsung dulu ya, misalnya ada teman-teman dari mahasiswa yang ada problem atau merasa, Bu kayaknya kok saya ini PPKS ya Bu gitu. Iya. Nah, langsung aja deh, bisa ke saya, bisa ke Bu Dewi, bisa ke Mbak Ovi, bisa ke Mas Hendro. Ini kerahasiaannya kita jaga. Karena memang harus kita lindungin ya. Betul. Jadi istilahnya di PPKS itu ada istilah terlapor dan pelapor. Terlapor itu orang yang kita laporkan, pelapor itu orang yang melaporkan. Dua-duanya sama-sama harus dilindungi. Iya. Karena kan yang terlapor juga harus kita jaga identitasnya, begitu juga yang pelapor, supaya nanti kalau sudah ada bukti yang kuat baru kita berikan Tindakan sanksi atau tindakan yang seperti apa. Oke, terima kasih Ibu Paulina. Mungkin kita bisa lanjut aja kali ya Bu ke sesi Q&A dari teman-teman IBS. Pertanyaannya yang pertama, apakah IBS punya ruang khusus untuk Satgas ad hoc atau Satgas PPKS? Sampai sejauh ini, sampai hari ini kita ada di lantai 1. Oh ada Bu. Pojok ya. Tapi saya nggak apa tuh ruangnya berapa. Pokoknya setelah 7 ya. Setelah 108. Oh ada teman-teman IBS. Berarti kita itu ada ruangan khusus untuk Satgas PPKS di berapa tadi 108. Tapi memang kita tidak timnya tidak ada selalu di situ ya. Karena masing-masing punya tugas. Tapi kalau misalnya perlu ada laporan, ada keluhan, itu tadi bisa ke saya, bisa ke Bu Dewi, bisa ke Mas Hendro atau Mbak Ovi. Oke teman-teman. Oke lanjut ke pertanyaan kedua. Tugas PPKS itu apa aja sih Bu sebenarnya? Sebenarnya banyak ya. Yang pertama itu adalah kita pasti mencegah dulu. Betul. Mencegah adanya PPKS itu yang pasti ya. Iya. Gimana sih cara mencegah? Berarti kan kita harus mensosialisasikan, memberikan pemahaman kepada mahasiswa, ini loh ranahnya PPKS gitu. Kalau yang dulu mungkin candaan, sekarang bisa jadi masalah. Betul. Kenapa? Karena bisa masuk ke ranahnya kekerasan seksual. Iya, gitu. karena salah satu pihaknya itu nggak merasa nyaman ya Bu betul. ya. Itu seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada kasus berarti kita harus menangani ya. Menangani itu pun harus fair, adil. Jadi ya terlapor, kemudian pelapor juga harus merasa nyaman dengan adanya hal seperti ini. Karena kan biasanya sih kan itu ada kaitannya dengan sivitas akademika. Ya, jadi masing-masing pihak kita akan jaga supaya nanti setelah ada pembuktian salah atau tidaknya itu jadi kuat. Betul. Tidak asal menjatuhkan vonis atau Hukuman ya Bu. hukuman bahwa si ini salah atau apa hanya dasar dari cerita, nggak bisa. Jadi itu betul-betul harus investigasi. Bahkan kalau misalnya menggunakan media elektronik atau media sosial, kan kerjasama juga Kementerian Pendidikan itu kerjasama juga dengan kepolisian, khususnya Bareskrim yang berkaitan dengan media elektronik. Orang yang harus ahli ya, yang ahli itu biasanya adalah IT forensik. Jadi bukan cuman orang IT kan jago, tapi yang jagonya bukan cuman itu, tapi dia dari sisi forensik bisa menangani itu. Oke, mungkin bisa lanjut
untuk pertanyaan selanjutnya, semisal di antara teman-teman IBS ada yang mengalami tindakan kekerasan seksual dan malu untuk memberitahukannya ke Satgas PPKS, apakah boleh diwakilkan Bu oleh temannya? Nah, sejauh ini sih karena kita belum ada SOP ya, yang sekarang tuh boleh, tapi nanti untuk investigasi harus mahasiswa yang mengalami. Si korban ya Si Bu. korban ya. Jadi istilahnya kita adalah pelapor itu yang akan kita interogasi. Ya, begitu juga dengan terlapor ya. Jadi tidak bisa hanya pelapor saja, tapi dua-duanya pun harus kita ini. Karena kejadian PPKS itu tidak hanya di dalam internal, Iya. bisa jadi lintas perguruan tinggi dan lain sebagainya. Mungkin di next, untuk PPKS tersendiri itu ada link atau G-form yang bisa kita isi tidak ketika mendapati atau melihat kekerasan seksual yang terjadi di sekitar lingkungan IBS. Dan apakah aman, karena mungkin bagi korban atau saksi pasti merasa masih takut nih untuk memberitahukan kejadian yang mereka alami. Mereka takut cerita, mereka tidak dilindungi atau data-data tersebar. Mungkin bisa Ibu Paulina jelaskan. Baik, alhamdulillah sejauh ini kami sendiri itu baru menanganin 2 kasus ya, tapi itu tidak boleh disampaikan. Sejauh ini kita jaga ya, tidak boleh sampai ada pihak-pihak yang tahu baik di lingkungan pelapor maupun terlapor. Jadi itu memang harus menjadi komitmen nanti kalau di Satgas PPKS. Jadi aman nih buat teman-teman IBS yang mau mengadu atau memberikan laporan ke Satgas PPKS gitu ya Bu ya. Insya Allah ya. Kita jaga betul karena ini memang harus ada pembuktian. Tidak boleh kita tadi kata Nada memberikan hukuman atau sanksi tanpa ada dasar. Hanya cuma cerita, hanya cuma pengaduan begitu saja, tapi betul-betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana semisalnya ada di antara teman-teman yang mengalami tindakan kekerasan seksual, tetapi tidak ada bukti serta saksi yang valid untuk mendukung pemrosesan pelaku tersebut. Nah itu gimana Bu? Nah ini agak susah ya kalau kita bicara tentang dia mengalami tindakan kekerasan seksual, tapi buktinya nggak ada. Kemudian saksinya juga nggak ada. Nah berarti kan ini harus ada, kita juga tidak bisa menangani ini begitu saja. Biasanya ini harus kita minta bantuan dengan orang yang ahli untuk bisa istilahnya ya, uji balik ya, kejadian yang dilakukan. Tapi sampai sejauh ini sih yang kita alami di IBS itu kalau sekedar saksi ada, tapi kalau bukti itu kembali lagi nanti. Bukti dan saksi itu tidak mudah. Kadang-kala orang mengalami ini tapi dia tidak ingin menunjukkan buktinya. Begitu juga ada orang yang ingin dijadikan saksi, nggak mau jadi saksi. Kenapa? Karena takut. Karena takut. Takut tidak terlindungi. Betul. Nah itu tuh yang posisi seperti itu yang membuat orang akhirnya maju mundur untuk melakukan pengaduan. Wajar kan? Mungkin bisa di next. Bagaimana kita membedakan tindakan kekerasan seksual sama yang hanya bercandaan? Terkadang mereka melakukan tindakan kekerasan seksual tetapi didasari oleh cuma bercanda. Ini biasanya sama temen nih Bu, yang kayak gini. Itu gimana ya Bu cara ngebedainnya Bu? Nah, sekarang balik lagi ke sesama pertemanan itu. Kita kan tahu teman kita ya, tahu teman kita. Ada teman yang memang bercandanya suka kita anggap sebagai keliwatan. Keliwatan tuh baik dalam bentuk perkataan maupun tindakan gitu. Dan si teman ini menganggap tidak sih kalau misalnya teman kita tuh nyolek atau apa itu, oh ini udah masuk PPKS nih atau biasa aja, karena dia kebiasaan seperti itu. Nah ini harus kita ini kan juga, bedakan juga sikap kita terhadap teman kita tuh seperti apa. Nah kalau misalnya kita tidak bisa menerima tindakan teman kita, bisa jadi ini dasar. Tapi kalau misalnya
kita anggap dia bercandaan, tapi bercandaannya pun macam-macam kan. Iya, Ada betul. yang wajar, ada yang tidak. Nggak usah jauh-jauh deh. Itu tadi yang saya bilang sederhana aja. Mungkin kalian sering colek, mukul. Iya. Nah sekarang gimana nih kalian menyikapi itu? Iya, berarti kembali ke diri kita masing-masing ya, mau menerima atau enggak ya Bu Mm-mm. ya. Tapi kalau sudah merasa nggak nyaman, colekannya itu mungkin atau candaan itu udah kelewat batas, menurut kalian tuh nggak pantas gitu ya, bisa jadi itu indikasi masuk ke situ. Oke, berarti pertanyaan selanjutnya, apakah di PPKS ada level untuk hukuman tindakan kekerasan seksual bagi pelaku? Dan jika ada, apa saja kategori yang bisa masuk ke level ringan, sedang, dan berat? Oke, baik. Pasti. Jadi nanti untuk hukumannya tidak bisa disamaratakan. Tergantung sejauh mana tingkat kesalahan ya Iya, tingkat kesalahan. yang dilakukan. Kalau misalnya ringan tuh ya biasanya sih ya kaitannya dengan perkataan atau canda atau apa. Tapi balik lagi kan, Iya, nggak semua orang nerima ya. menerima candaan gitu. Ada orang yang mungkin candaan kaitan dengan fisik. Iya, betul. Kan ada kan. Nah itu kalau yang teman yang bercandain itu tidak terima bisa masuk tuh. Tapi kan bisa kita kategorikan ringan. Kemudian yang sedang itu biasanya sudah masuk ke kategori juga ada kaitannya dengan fisik. Apakah dia menyentuh langsung atau tidak itu bisa. Tadi misalnya foto ya, foto kita disebar atau misalnya diambil candid atau misalnya foto kita dengan kamera tersembunyi, kemudian disebar atau untuk itu udah masuk itu. Yang berat tuh di samping yang tadi yang masuk kategori sedang, dia juga melibatkan misalnya nama institusi, kemudian juga itu bisa melibatkan pihak-pihak yang cukup lain. banyak. Kategorinya berat. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kapan Bu Paulina mau sosialisasi ini tentang Satgas PPKS di IBS? Oke, kalau tidak salah waktu mahasiswa baru POM ya, waktu POM. sudah tuh dari tim ad hoc. Kemudian kemarin ada juga yang dari prodi akuntansi, ada tim Mbak Ovi. Nah nanti ini pun nanti kita juga akan pada saat uji publik untuk panitia pemilihan Satgas PPKS itu. Nah di situ nanti minimal lah kita bisa juga menyampaikan kalau sudah terbentuk PPKS ini harus lebih menjadi program juga di IBS gitu. Oke, berarti nanti lama-lama ini akan menjadi programnya Karena juga ini harus ya? ada. Iya, setiap Harus kampus. ada setiap perguruan tinggi Satgas PPKS. Ini menjadi salah satu penilaian ya, penilaian di perguruan tinggi tentang keberadaan Satgas PPKS. Karena itu juga untuk melindungi mahasiswanya ya Bu ya? Bukan cuma mahasiswa, tapi Sivitas Akademika itu ada dosen, kemudian ada mahasiswa, ada tendik. Oh, iya, Jadi betul. itu semua punya kepentingan dengan Satgas PPKS. Ya takutnya gini loh, misalnya nih bisa jadi ya, walaupun yang selama ini yang terjadi adalah kebanyakan mahasiswa, Iya, misalnya. Tapi bisa jadi nanti juga dosen gitu. Iya, Dosen bisa mungkin nggak sih jadi korban? Bisa. bisa Dengan apa? aja. Misalnya dengan ada di media sosial atau apa tentang dosen dari mahasiswa kan kasihan juga kalau itu tidak benar kan. Nah, itu. Tuh, Jadi zaman harus sekarang juga seimbang. bisa seperti itu ya Bu Bisa, ya? kan? Banyak sekali. Oke, baik, terima kasih Ibu atas informasi dan edukasinya tentang Satgas PPKS di IBS. Mungkin kita ada sedikit kenang-kenangan nih buat Ibu Paulina sebagai narasumber perdananya Gospel Talk Opsi Purna. Sebelum saya sebelum ini mungkin untuk teman-teman mahasiswa atau adik-adik mahasiswa dan seluruh Sivitas Akademika. Jadi PPKS itu bukan hal yang yang bisa disepelekan.
Betul. Nah, jadi ke depan ini memang menjadi satu hal yang sangat baik ya, karena kita tahulah dengan perkembangan teknologi, dengan ragamnya sivitas akademika, ini menjadi satu PR yang sangat besar sekali. Jadi semuanya harus support tuh, harus mendukung keberadaan Satgas PPKS. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan ini di IBS dan lebih baik lagi ke depan. Amin. Semoga mungkin juga lingkungan IBS itu udah aman kali ya Bu ya, insya Allah. Insya Allah. Oke, ini ada sedikit kenang-kenangan dari kita. Oke, terima kasih Bu Kaya. Oke, iya boleh Bu. Aduh, makasih nih. Iya. Udah giniin. Iya. Gimana nih? Oh, gak muat kayaknya. Iya. Ya gitu ya. Ya, oke, makasih Ibu. Mungkin Ibu mau kasih pesan buat teman-teman IBS. Oke, baik. Untuk teman-teman IBS, terutama adik-adik mahasiswa, jika terjadi sesuatu yang berkaitan dengan PPKS yang menurut kalian itu udah masuk karena PPKS, silahkan diskusikan atau adukan ke kami. Dalam hal ini di IBS itu ada 4 orang ya, saya sendiri, kemudian Ibu Dewi, kemudian Mas Hendro dan Mbak Ovi. Yang pasti kerahasiaan itu dijaga ya, karena itu menjadi tanggung jawab kami. Jadi kami sendiri tidak boleh membicarakan apapun yang terkait dengan pelapor dan terlapor, karena ini belum bisa kita ungkapkan ke publik kalau belum ada bukti dari hasil interogasi yang dilakukan baik kepada pelapor maupun terlapor. Itu saja. Oke, jadi untuk para mahasiswa teman-teman IBS itu jangan pernah takut buat berani berbicara sama PPKS gitu ya Bu ya, atau Satgas ad hoc. Oke, mungkin sebelum kita tutup podcast kali ini ada jargonnya nih Bu. Apa tuh? Jadi kalau misalkan Nada bilang awareness to action, bareng-bareng tangannya 5 Bu. Oh, gini. Ya, bilang stop kekerasan, stop pelecehan bersama PPKS gitu ya Bu. Baik. Oke, 1, 2, 3. Awareness to action, stop kekerasan, stop pelecehan bersama PPKS. Oke, terima kasih Ibu udah mau menyempatkan waktunya buat jadi narasumber perdananya Gospel Talk Opsi Purna. Oke, kita tutup Gospel Talk Opsi Purna, obrolan singkat perempuan bareng Nada. See you next Talk selanjutnya.